Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang perceraian. Saya sendiri Mela Fahira sebagai pemateri pertama dan Nabila Ansari sebagai pemateri kedua dan Riwanda Putri sebagai pemateri ketiga. Langsung saja kepada materi pertama yang akan saya sampaikan sendiri tentang pengertian perceraian. Secara umum, perceraian merupakan berakhirnya suatu pernikahan atau perkawinan. Menurut Harlock tahun 1996, perceraian merupakan kulminasi dari penyelesaian perkawinan yang buruk dan terjadi bila antara suami dan istri sudah tidak mampu lagi mencari cara untuk menyelesaikan masalahnya. Menurut Harlock juga perlu diketahui bahwa banyak perkawinan yang tidak membuahkan kebahagiaan tapi tidak diakhiri dengan perceraian. Jadi maksudnya adalah perceraian bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah dalam hubungan suami dan istri. Selanjutnya, menurut Simanjuntak tahun 2007, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan. Dan menurut Bell tahun 1979, perceraian merupakan putusnya ikatan legal yang menyatukan sepasang suami dan istri dalam satu rumah tangga. Secara sosial, perceraian membangun kesadaran pada masing-masing individu bahwa perkawinan mereka telah berakhir. Sekian materi dari saya, dilanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Ansari Putri akan menjelaskan tentang penyebab perceraian. Menurut Matondang dan Armansyah tahun 2014, penyebab perceraian itu ada 5 faktor. Yang pertama itu faktor ekonomi, yang kedua faktor usia, yang ketiga kurang pemahaman agama, yang keempat perbedaan pendapat, dan yang kelima itu faktor belum memiliki keturunan. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan yang pertama, yaitu faktor ekonomi. Tingkat kebutuhan ekonomi di zaman sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih. Terlebih apabila sang suami tidak memiliki pekerjaan atau pendapatan suami tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau sebaliknya jika pendapatan istri lebih tinggi daripada suami. Masalah ekonomi itu merupakan masalah yang kompleks pada saat ini karena kebutuhan terus meningkat dan penghasilan sedikit, sering menjadi pemicu terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Yang kedua itu faktor usia, yang mana faktor usia yang terjadi dalam perceraian suatu ikatan perkawinan dilakukan pada usia muda karena mereka di dalam dirinya sedang mengalami perubahan secara psikologis atau masih memiliki sikap egois yang tinggi. Hal ini akan membuat kerisauan atau kegoncangan dalam membina rumah tangga yang bahagia. Selanjutnya itu kurang pengetahuan agama. Belakang ini banyak kita lihat suasana rumah tangga yang tegang tidak menentu. Banyak terjadi perceraian karena kurangnya pengetahuan agama. Keluarga bila tidak mengamalkan ilmu agama dengan segenap ajarannya, maka keluarga itu akan kehilangan arah dan pegangan dalam membina kehidupan keluarganya. Tanpa agama, manusia tidak mungkin merasakan kebahagiaan dan ketenangan hidup. Dan tanpa agama, mustahil dapat dibina suasana aman dan tentram dalam masyarakat maupun keluarganya. Yang keempat itu perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat, pertengkaran, percekcokan, perselisihan yang terus-menerus menyebabkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang. Pertengkaran, perbedaan pendapat ini dapat menyebabkan rasa benci dan buruk sangka terhadap pasangan. Pertengkaran yang meluap-luap akan menyebabkan hilangnya rasa percaya dan terus memicu perceraian. Sementara perselisihan yang berakhir dengan baik yang ditandai dengan menyadari dan mengetahui perasaan masing-masing, bersikap empati atau mau memaafkan kesalahan pasangan akan bisa menghindari terjadinya perceraian. Yang kelima itu faktor belum memiliki keturunan. Salah satu faktor ini adalah faktor yang menyebabkan pemicunya perceraian dalam rumah tangga. Memiliki keturunan itu merupakan suatu dambaan dari setiap pasangan.
karena rumah tangga serasa sudah lengkap dengan hadirnya seorang anak. Anak bisa menjadi obat hati. Pertengkaran sering disebabkan karena pasangan belum memiliki keturunan. Mereka seringkali saling tuduh bahwa salah satunya dari antara mereka itu mandul, tidak bisa mendapatkan anak. Sekian dari saya. Baiklah, saya Riwanda Putri akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai dampak dari perceraian. Dari masa dahulu, sebelum memasuki era modern, perceraian sudah menjadi masalah yang cukup rumit untuk pasangan suami istri. Apalagi di masa sekarang ini, di mana orang-orang telah dipengaruhi peradaban yang modern seperti pergaulan yang bebas, mudahnya mengenal orang lain melalui sosial media, dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi manusia. Perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri memiliki dampak yang terbagi menjadi 3, yaitu 1. Dampak terhadap masing-masing pihak, 2. Dampak terhadap anak, 3. Dampak terhadap harta kekayaan. Dampak terhadap masing-masing pihak. Akibat dari perceraian adalah masing-masing pihak akan hidup sendiri-sendiri. Kemudian masing-masing pihak juga akan memperoleh gelar setelah perceraian. Seperti suami akan memperoleh gelar duda dan istri akan memperoleh gelar janda. Selain itu, dampak dari perceraian akan mengakibatkan kesepian dalam hidup. Karena telah hilangnya partner hidup yang biasanya menjalani kehidupan bersama. Karena pada dasarnya kan setiap orang memiliki keinginan untuk mendapatkan partner hidup yang abadi, sehidup semati. Namun karena terjadinya perceraian, maka pihak-pihak yang mengalami perceraian ini biasanya akan mengalami kesepian dalam hidupnya. Rasa kesepian ini harus segera diatasi, karena jika tidak akan menimbulkan tekanan batin atau akan merasa rendah diri pada individu yang memiliki rasa kesepian. Kemudian individu yang telah berupaya sungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan pernikahannya kembali, namun ternyata harus berakhir dalam perceraian, biasanya itu akan merasakan kekecewaan, kesedihan, frustasi, tidak bahagia, stres, depresi, takut, khawatir dalam diri individu tersebut. Akibatnya, individu akan memiliki sikap benci, dendam, marah, bahkan menyalahkan dirinya sendiri atau menyalahkan mantan pasangannya. Selain itu, seringkali individu yang telah bercerai ini tidak akan dapat tidur tenang atau sulit berkonsentrasi dalam melakukan pekerjaan, kemudian tidak berdaya, bahkan juga bisa merasakan putus asa. Kalau kondisi psikis tersebut tidak tertanggulangi dengan baik, bisa mengakibatkan gangguan psikomatis, bahkan bunuh diri atau gangguan psikologis lain. Dampak terhadap anak. Keluarga bagi anak merupakan tempat perlindungan yang aman karena adanya ibu dan ayah. Selain itu, tempat untuk memperoleh kasih sayang, perhatian, pengharapan, dan lain-lain. Jika dalam keluarga yang aman terjadi perceraian, maka anak-anak akan kehilangan tempat kehidupan yang aman. Sehingga hal tersebut akan menghambat pertumbuhan hidupnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang orang tua akan merasa kehilangan tempat berlindung dan berpijak. Apalagi jika terjadi pada anak laki-laki, karena dapat mengakibatkan reaksi kompensatoris dalam bentuk dendam dan sikap bermusuhan terhadap dunia luar. Kemudian akan mulai menghilang dari rumah, lebih suka bergelandangan dan mencari kesenangan hidup yang imajiner. Dia juga akan berbohong dan mencuri untuk mendapatkan perhatian dari orang tuanya atau untuk mengganggu orang tuanya. Menurut Sanata Dharma, pada saat orang tua bercerai, anak akan mengalami kehilangan figur orang tua, sehingga akan ada dampak psikologis yang dialami oleh anak. Menurut Sanata Dharma, perceraian orang tua dapat memberikan dampak kepada anak-anaknya seperti 1. Dapat menimbulkan dampak ketidakpercayaan diri pada anak-anak apabila berada di lingkungan sosial, termaksud jika
jika berada di lingkungan teman-teman sebayanya. Yang kedua, menyebabkan anak-anak menjadi pesimis dalam menjalani kehidupannya. Yang ketiga, tidak percaya diri pada lingkungan sosialnya dan mengurung diri di kamar akibat takut diejek oleh teman-temannya. Yang keempat, anak mulai menderita kecemasan yang tinggi dan ketakutan. Kelima, anak akan merasa terjepit di tengah-tengah antara ayah dan ibu untuk memilih siapa yang lebih baik untuk dirinya. Yang keenam, anak akan sering mempunyai rasa bersalah pada dirinya sendiri. Dampak terhadap harta kekayaan. Berdasarkan Undang-Undang Pasal 37 tentang perkawinan menegaskan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Apabila terjadi perceraian, maka ikatan menjadi terputus dan kemudian dapat diadakan pembagian harta perikatan. Harta kekayaan dalam sebuah perkawinan terbagi menjadi 3, yaitu harta bawaan, harta perolehan, dan harta bersama. Harta bersama ini dapat juga disebut dengan harta gonogini. Untuk harta bawaan dan harta perolehan tidak akan menimbulkan masalah ketika perceraian terjadi, karena harta tersebut tetap dikuasai oleh masing-masing pihak yang memilikinya dan masih merupakan hak bagi masing-masing pihak. Apabila terjadi penyatuan harta karena adanya perjanjian selama masa pernikahan, maka penyelesaiannya juga harus disesuaikan dengan ketentuan perjanjian yang telah dia lakukan. Harta bersama atau harta gonogini merupakan harta yang dihasilkan dari suatu perkawinan, baik oleh pihak suami saja atau keduanya yang diperoleh bersama-sama dalam suatu perkawinan. Pembagian harta bersama ini yaitu dengan membagi 2, setengah untuk pihak pria dan setengahnya lagi untuk pihak perempuan.